sidang akan kembali digelar pada tanggal 29 Februari besok. Berikut keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada tim Silet terkait gugatan perdata yang diajukan Wulan Guritno terhadap sang mantan kekasih. Kabar heboh tiba-tiba datang dari mantan pasangan bucin Wulan Guritno dan Sabda Ahesa. Ya, pasca putus, tiba-tiba saja muncul kabar mengejutkan jika Wulan telah mengajukan gugatan perdata terhadap sang mantan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Februari lalu. Gugatan diajukan Wulan terkait dana talangan yang diberikannya untuk merenovasi rumah Sabda yang berada di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kabarnya, Wulan meradang lantaran pasca putus Sabda ternyata tidak juga memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana talangan renovasi rumah sebesar 396 juta miliknya. Sehingga akhirnya Wulan pun membawa kasus ini ke jalur hukum. Sayangnya, dalam sidang perdana yang telah digelar pada 22 Februari lalu, Sabda Ahesa selaku tergugat tidak hadir. Hingga pada akhirnya majelis hakim memutuskan sidang akan kembali digelar pada tanggal 29 Februari besok. Berikut keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada tim Silet terkait gugatan perdata yang diajukan Wulan Guritno terhadap sang mantan kekasih. Kita memang betul menerima pendaftaran gugatan perdata, tapi gugatan sederhana ya. Nah, itu didaftarkan oleh kuasa hukum Sri Wulandari, namanya alias Wulan Guritno ya, betul ya. Itu Rabu 7 Februari 2024. Gugatannya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, sebagai pihak tergugatnya Sabda Yagra Aisa. Nah, sebagai pihak tergugatnya Sabda Yagra Aisa. Beliau sudah menetapkan hari sidang pertama itu hari Kamis 22 Februari kemarin. Jadi kemarin itu hari Kamis 22 Februari sudah sidang yang pertama. Namun pihak Sabda Yagra tidak hadir. Intinya dari pihak penggugat Sri Wulandari atau Wulan Guritno ini menggugat tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, terkait dengan dana talangan yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat, nilainya 396. Sebagaimana di dalam positna itu didalilkan untuk renovasi. Gugatan perdata terkait menagih hutang yang diajukan Wulan terhadap Sabda ternyata juga turut membuat pengacara kondang Minola Sebayang hingga Firman Chandra ikut angkat bicara. Lantas, bagaimana Minola Sebayang dan Firman Chandra melihat kasus Wulan versus Sabda yang saat masih berstatus pacar tapi sudah berani melakukan pinjam-meminjam uang hingga ratusan juta rupiah? Kuatkah gugatan yang diajukan oleh Wulan? Jadi kalau melihat kasus yang sekarang ramai dibicarakan orang mengenai masalah Wulan Guritno yang menuntut pengembalian uang yang pernah diberikan atau dipinjamkan kepada mantan pacarnya, ini saya rasa suatu hal yang wajar dan lazim saja ya. Karena di dalam hukum juga diatur kalau misalnya kita meminjam sesuatu, itu ya wajib untuk dikembalikan. Sangat bisa, makanya nanti rumah itu akan menjadi sita jaminan dari uang yang sudah diperjanjikan. Bila kita anggap sebenarnya ada perjanjian, kemudian di sana ada klausula bila si tergugat belum bisa membayar sampai tahun keberapa misalnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh tergugat dalam perjanjian tersebut? Misalnya adanya sita jaminan terkait rumah yang dijadikan atau diberikan dana talangan tersebut. Itu bisa. Berarti yang akan menjadi objek sengketanya adalah rumah ini. Akhirnya, tim Silet pun melakukan penelusuran ke kediaman Sabda di kawasan Pejaten Barat yang telah direnovasi menggunakan uang Wulan untuk menggali informasi lebih jauh.
Namun tidak terlihat sosok Sabda maupun sang adik yang menurut tetangga tinggal di rumah tersebut. Sementara beberapa ART yang bekerja di rumah itu juga tidak bersedia menemui tim Silet. Lantas, seperti apa kesaksian warga terkait renovasi rumah Sabda? Benarkah saat masih berstatus sebagai pasangan, Wulan Guritno kerap terlihat datang ke rumah sang kekasih termasuk saat rumah tersebut direnovasi? Ini baru dibangun sama Sabda, atau ibunya Sabda. Orangnya sopan, enggak ini sama siapa aja, enggak ini teh orangnya baik lah gitu. Sering waktu masih pacaran makan bareng-bareng gitu jalan teh. Oh, sering Bareng-bareng lewat gitu ke sini ke jalan. Renovasi ya. Kalau direnovasi sih udah kurang lebih setahunan lah ya, kurang kali ya. Iya, pernah emang direhab dia, direnovasi gitu, pagar ganti gitu. Memang pinjam meminjam itu pada dasarnya adalah akan memutus tali persaudaraan. Jadi pada saat kita bisa memberi, lebih baik memberi. Karena apa? Biasanya pada saat meminjam, mereka akan ngejar. Tapi setelah dipinjamkan, mereka lebih galak. Umumnya begitu. Terlepas dari gugatan perdata penagihan hutang yang kini tengah dilayangkannya, hubungan Wulan Guritno dan Sabda Ahesa sendiri diduga kandas pada pertengahan 2023 lalu. Padahal sebelumnya, pasangan yang terpaut usia 15 tahun lebih tua Wulan Guritno tersebut selalu pamer kemesraan dan bucin di antara mereka. Dan inilah sederet momen bucin Wulan dan Sabda, mulai dari Wulan seolah keliling pamer berondong dan memperkenalkan Sabda kepada geng cendol, juga kebersamaan Wulan Sabda dan ibunda Sabda, Shanti Widianti, di sebuah acara saat baru dikenalkan, dan liburan mesra, hingga Wulan yang bikin kejutan ulang tahun bertema India untuk Sabda. Seperti apa deretan momen kebucinan mereka? Lalu, apa kata ibunda Sabda tentang sosok Wulan Guritno di matanya hingga menginginkan Sabda menikahi Wulan? Aduh, kok salah, pas gue lagi nonton lagi, ya Allah. Yang paling cool dia, cool khas. Ini Ririn, kamu udah kenal kan Bunda Kansi? Aku mah udah kenal lo. Ayo, Olah kan kenal. Lucu banget kenalinnya deh. Ya, Gigi kamu juga udah kenal. Waalaikumsalam. Panggilnya siapa ya enaknya? Sabda. Kak, nanya dong Sabda. Kalau manggil Wuli apa? Gitu deh. Bahwa sifat kebaikan hatinya Wulan, perhatiannya itu kan juga untuk dari bulan Januari kan, dari Januari sampai sekarang udah berapa bulan kan, bukan hanya makanya bukan hanya kecantikan kan, itu kan pertama lihat. Nggak paham saya di mana pertemuannya, ya di acara apa gitu, saya lupa. Seneng banget lah, soalnya kan ini hidup gue ya gitu kan. Kemarin terpuruk ya pasti, maksudnya dari semua sektor pasti ada terjadi keterpurukan lah ya gitu selama pandemi gitu. Jadi pelan-pelan bangkit ya, pasti kita semua happy ya.
Udah dekat banget. Dan kalau buat saya yang penting kebahagiaan anak. Saya nggak bisa bilang kamu nggak boleh, kamu boleh, nggak bisa. Anaknya cocok, go ahead. Kebahagiaan anak dia yang menentukan sendiri. Kalau dia cocoknya sama Wulan, kenapa enggak? Saya pasti merestui. Gitu. Enggak, saya lihatnya di berita. Saya lihatnya di berita karena saya tahu Shalom itu adik kelas Sabda di Mentari. Gitu. Iya, adik kelas di Mentari. Terus waktu lihat foto pertama kali yang ulang tahun itu kan. Terus Sab, kamu mau Wulan? Terus iya, akhirnya dia bilang iya. Terus dia itu, Muna mau ketemu. Gitu. Terus ya udah, akhirnya ya pertama kali tuh pas Sabda ulang tahun. Saling kalau saya bilang, bukan Wulan membimbing, saling membimbing kalau saya bilang sih. Dewasa banget. Kalau kata Wulan, Sabda tuh old soul. Gitu. Iya. Ya gitu, karena mateng ya. Anaknya kan Sabda 26 tapi mateng. Iya, dewasa gitu pemikirannya. Dan dia tahu, Sabda ingat ya, kepala keluarga harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, I know. Sosok Sabda Ahesa mulai menjadi sorotan pasca lajang kelahiran 21 Maret 1996 itu ketahuan berpacaran dengan Wulan Guritno, janda 2 kali beranak 3 pada Maret 2022. Sementara itu, bermodalkan tinggi badan dan juga skillnya, Sabda pernah tercatat sebagai pebasket profesional dan ikut bertanding di Indonesia Basket League (IBL). Alumnus Universitas Notre Dame Australia ini juga tercatat pernah menjadi model untuk beberapa produk. Dengan paras wajahnya yang good looking, Sabda bahkan mampu menjadikan dirinya sebagai model yang digandrungi kaum hawa. Namun kini, Sabda mesti berurusan hukum dengan sang mantan kekasih setelah berutang terkait renovasi rumah sebesar 396 juta. Lantas, mengapa Sabda sampai berhutang dengan Wulan Guritno hingga ratusan juta jika ia banyak mempunyai pekerjaan dan penghasilan? Bila malam telah mendatang, bulan bintang kan bersinar terang, menari alam, indahnya dunia, burung pun berhenti, tiada bernyanyi. Bukan milih aja sih, tapi Memang sukanya memang ya sukanya di situ, sukanya di situ, jatuh cintanya dengan genre musik ini. Bukan kita yang milih atau kita dengar kita suka. Lo itu kan profesi dia yang memilih lah. Aku hanya mensupport aja udah. Pilihan dia, masa aku yang memilih profesi gimana, enggak lah. Yang mana dia suka, happy di mana, ya udah. Gak ada urusan. Tinju, sekarang tinju. Saya tinju sekarang. Auranya beda nggak sih kalau pas nyanyi? Ya auranya Sabda lah. Mau dia lagi main basket, tinju, nyanyi. Romantis atau gimana kalau nyanyi? Tinju juga romantis sih menurut aku. Romantis dengan caranya sendiri. Oke, udah? Banyu langit sing ono dhuwur kayang. Lah, itu bukan lagu Rify ya? Lagunya apa?